bertanya kepada saya mengapa mantan ketua KPK mengatakan bahwa pemberantasan korupsi tidak akan pernah berhasil. Walaupun ketua KPK negatif, saya samperin yang berani ini. Anda dari mana? Ya? PPA. Bekas PPN ya? Asep. BPKP. Tadi kan sudah jelas Pak, tidak akan berhasil. Kenapa baru sekarang Bapak ngomong begitu? Kenapa tidak pas menjabat Bapak mendeklar bahwa KPK tidak akan bisa memberantas korupsi? Itu aja Pak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Plat. Terima kasih sobat sudah hadir di video ini. Gimana kabarnya sobat? Semoga sobat sehat sambil melakukan Allah diberi rezeki yang berkah berlimpah. Amin ya Allah. Di video kali ini kita akan mengulas pidatonya atau acaranya mungkin ya seperti seminar ya. Bapak atau Irman Ruki, dia mantan ketua KPK terdahulu ya, mantan ketua KPK dahulu sebelum Antasari Azhar ya. Dia di isinya itu terang-terangan bahwa organisasi apapun yang dibentuk untuk membahas KPK itu tidak akan. Dan kenapa katanya dia bilang terang-terangan kayak gitu, dan kenapa sampai bilang sekarang ya, karena dulu juga bingung, dan ada sesuatu hal yang notabene KPK juga bingung untuk mengumumkan. Penasaran apa sih pandangan beliau sehingga menyatakan semua organisasi anti korupsi dibangun itu tidak akan membahas korupsi, tidak akan berhasil untuk memberantas korupsi. Penasaran? Yuk kita tonton videonya. Apapun yang dibentuk untuk memberantas korupsi tidak akan pernah mampu. Sekarang polisi ada bidang korupsi, nggak bakal mampu. Korupsi itu bukan cuma persoalan audit. Audit itu kerjanya cuma meluruskan dari sesuai dengan aturan. Korupsinya bukan di sono. Korupsi di sini nih. Korupsi itu adanya di under table money, ada di side streaming, ada di kickback tuh kalau istilah bola tuh. Ada side streaming, ada tendangan pisang. Tidak akan pernah berhasil. KPK sekarang memang tidak bakal berhasil. Tidak bakal berhasil. Ini mantan ketua KPK yang ngomong. Saya bertanggung jawab. KPK yang sekarang pun yang baru dipilih kemarin Dewas tidak akan pernah berhasil. Ayo, siapa mau melanjutkan pertanyaan ini? Ayo. Siapa yang berani melanjutkan pertanyaan ini? Bertanya kepada saya. Bertanya kepada saya mengapa mantan ketua KPK mengatakan bahwa pemberantasan korupsi tidak akan pernah berhasil. Walaupun ketua KPK negatif, saya samperin yang berani ini. Anda dari mana? Ya? PPA. Bekas PPN ya? Asep. BPKP. Anak buahnya apa? Ya Pak, tadi kan sudah jelas Pak, tidak akan berhasil. Kenapa baru sekarang Bapak ngomong begitu? Kenapa tidak pas menjabat Bapak mendeklar bahwa KPK tidak akan bisa memberantas korupsi? Itu aja Pak. Pada waktu itu pun saya masih bingung. Kok nggak berhasil ya gitu? Jujur aja, bingung saya. Berapa menteri, berapa jenderal, berapa gubernur saya tangkap, nggak berhasil. Nggak berhasil. Silakan aja di jilid pertama. Anda tahu sejarahnya KPK itu. 3 bulan pertama kami rapat di restoran demi restoran pindah, bayarnya gantian. Tuh 3 bulan pertama. 3 bulan pertama setelah dilantiknya kapan? 29 Desember. Anda bayangkan 29 Desember. Kantornya udah tutup. Jakarta udah sepi. Tiba-tiba telepon berdiri dari Setnek. Pak, siap-siap pelantikan. Terus siapa yang jadi menteri kehakiman yang kemudian jadi gubernur Jawa Tengah? Aduh, ampun deh. Mas Taufik, siap pelantikan. Hei, Pak, ini 29 Desember nih besok. Iya, 29 Desember jam 4 sore kami dilantik di istana. Jakarta udah sepi, orang mau pada libur semua. Setelah itu ditanya, setelah dilantik ini apa? Di mana kantornya? Nggak ada.
Akhirnya kita berlima. Saya, Taufik Ruki, Eri Haja Mamakas, mantan Dirut 5, Tumpat Orang Panggabean, Ajati Kalimantan Barat kalau salah, Amin Suryadi, auditor di BPKP, dan Sahrudin Rasul, juga auditor di BPKP. Rapat itu pindah-pindah. Kumpul di sana, ayo. Hampir 3 bulan. Sampai akhirnya kami dapat pinjaman gedung Seknek bekas Kementerian Kelautan. Itu Kementerian Kelautan waktu itu Pak Sarwono Sumatmaja, kemudian kosong 2 lantai, 1 lantai 2 berantakan. Ya kosong, meja berantakan, bisa dipakai, harga jelas. 6 bulan mulai menatap kerja nol. Paksa kerja dan mencoba menangkap, mencoba melakukan action. Gubernur seingat saya 2, menteri, jenderal pensiun tentunya, jenderal pensiun. Dilanjutkan oleh Saudara Antasari. Lanjut Gubernur Bank Indonesia, menteri ini kelepak. Antasari kelepak oleh sebab lain. Tunjuk Panggabean sebagai PLT-nya. Ganti Abraham Samad. Wah, luar biasa. Mau lambung tinggi, kelepak. Pra-peradilan kalah, persidangan bebas. Ganti Agus Raharjo. Aman, ombaknya nggak kenceng, anginnya tenang. Ganti Firly, mabok. Apa? Saya mikir, iki piye? Loh ini kok begini, gimana ini? Sampai saya pada kesimpulan. Siapapun juga ketua KPK-nya, siapapun juga jaksa agungnya, siapapun juga Kapolri-nya, pemberantasan korupsi tidak akan pernah berhasil. Indikator pertama adalah indeks persepsi korupsi, CPI, Corruption Perception Index, turun. Emangnya Corruption Perception Index itu apa? Corruption Perception Index adalah diukur oleh Transparansi Internasional apabila pelayanan publik lancar, tidak ada masalah suap menyuap, tidak terhambat oleh birokrasi yang senang lihat orang susah lihat orang senang, maka CPI-nya akan naik. Lah emangnya pelayanan publik tugasnya KPK? Emangnya pelayanan paspor tugasnya KPK? Emangnya pelayanan pemberian sertifikasi tanah tugasnya KPK? Memangnya izin SIM tugasnya KPK? Memangnya izin bangunan tugasnya KPK? Ayo, memangnya kir mobil tugasnya KPK? Itu semua pelayanan publik, bikin KTP, bikin paspor. Saya aja ketua KPK, bikin SIM, bukan bikin SIM, bikin paspor. Kenapa pungli? Swear. Paspor saya kan biru. Paspor apa? Paspor hijau itu paspor pegawai. Nggak terasa paspor swasta, paspor yang biru saya mati. Jadi saya datang ke satu kantor imigrasi. Saya bilang, berapa lama ini Mas? Pak, kalau Bapak mau selesai hari ini, tarifnya 250.000. Tapi kalau Bapak mau selesai sesuai dengan aturan antrian, ya kira-kira 150.000 cukup. Benar, dialami sama Taufik Ruki, masih eksis jadi ketua KPK. Lah apa ketua KPK mesti ngeberesin urusan pelayanan SIM? Itu kan public services, itu kan tugas dan kewajiban kementerian dan departemen. Saya penasaran. Begitu pulang ke kantor, saya panggil Saudara Junino Yahya, Dr. Junino Yahya, dosen sekarang bekas di Dirut Peruri, bekas orang Telkom juga ya Pak Sidianto ya, Junino ya, Indosat. Saya bilang, Lin, coba kamu teliti pelayanan publik di sektor ini. Anda tahu, kita pasang kamera, kita pasang rekaman di semua tempat itu, dan kita dapat bagaimana master kir di tempat kir itu setiap minggu dia sudah punya amplop saran selanjutnya. Di Samsat ya begitu, di imigrasi ya begitu, di BPN ya begitu. Satu saat ada rapat
tempatnya di kantor Menteri PUPR sekarang. PUPR apa? Reformasi birokrasi di Jalan Senopati. Ya. Tuh. Saya dihadirkan. Sri Mulyani waktu itu Menko Perekonomian mengatakan kita akan mendengarkan laporan dari para Inspektur Jenderal kalau nggak salah tentang pelayanan publik di kantornya masing-masing. Begitu selesai, saya bilang instruksi Bu. Saya kan mantan anggota DPR. Langsung aja instruksi Bu. Bagaimana kalau tolong diberikan kesempatan dulu pada saya untuk memaparkan hasil penyelidikan kami. Oh iya silakan Pak Taufik. Nggak berani mesti sama saya. Kalau enggak ikut dulu. Siap hidupkan saya. Saya paparkan itu. Hasil kamera hidupkan kamera saya itu. Ini kejadiannya di kantor Anu tanggal sekian orang bagi-bagi duit. Nah, ini kejadiannya di kantor imigrasi. Ini kejadian ini. Ini semua kejadiannya bulan yang lalu. Itu semuanya. Apa sih bulan ini bilang? Kalau begitu kita tidak perlu laporan lagi. Hasil dari Pak Taufik ini sudah bukti nyata bahwa Anda belum melakukan reformasi, belum melakukan perbaikan-perbaikan. Karena itu pantas kalau CPI kita masih 29. Jadi udah pakai ini sebagai bahan perbaiki. Selesai rapat itu dalam waktu 1 jam. Kalau nggak sampai sore itu. Masalahnya apa pelayanan publik itu menjadi tugas KPK? Bukan itu tugas pemerintahan. Tugas pemerintahan itu. Satu. Yang kedua, saya tangkap setengah mati nangkapnya. Untuk mencari buktinya, 2 minggu auditor saya bersama-sama dengan ahli kehutanan keluar masuk hutan di Kalimantan hampir sekitar 60.000 hektar. Kita cek tegakan-tegakannya, potongan-potongannya untuk membuktikan bahwa telah terjadi korupsi dalam izin penerbangan. Karena ternyata yang dilaporkannya sekian titik, ternyata yang dipotongnya sekian ratus titik. Ya, saksi sejarah ini. Makasih. Apa yang terjadi? Hukumannya 1,5 tahun. Capeknya belum hilang, orangnya udah bebas. Gitu. Itu kerjaan siapa menghukum itu? Kerjaan hakim di pengadilan. Jadi kalau para pimpinan birokrasi pemerintahan, para hakim di pengadilan tidak punya komitmen yang kuat terhadap perbaikan pelayanan publik dan terhadap tindakan represif untuk membuat orang jela, ketua KPK-nya malaikat juga nggak akan selesai. Kurang hebat bagaimana Pak Domo, Pangkop Kamtib? Siapa yang berani Pak Domo? Kalian kecil-kecil pasti. Kalau saya ketemu Pak Domo udah berikut saya. Waktu itu saya masih pangkat kapten. Pak Domo udah jadi orang bintang 4. Kalian mungkin belum lahir waktu itu. Habis. Jadi pemberantasan korupsi, auditor yang jago-jago sekalipun ini koleganya Pak Stianto tidak akan pernah berhasil menangani korupsi apabila 2 pemimpin negara ini tidak punya komitmen. Pertama, pemimpin negara presiden. Silakan catat. Saya akan pimpin sendiri pemberantasan korupsi. 7 menteri ditangkap. Saya akan perbaiki pelayanan publik sampai sekarang pungli masih jalan. Di KPK pun masih ada pungli sekarang. Siapa yang berani ditahan di sana? Oh nggak ada ya. Anda pengen punya telepon mesti bayar itu. Jadi kalau pemimpin negara dan ketua Mahkamah Agung tidak punya komitmen yang kuat untuk memberantas korupsi, Anda, direktur Anda, kepala jabatan Anda, menteri Anda pun akan tenang aja lah, itu kan kawan kita juga. Jadi pemberantasan korupsi ini baru bisa berhasil apabila ada strong and sustainable commitment dari 2 pemimpin di negara ini. Yang pertama Bapak Presiden, kita berharap dengan Presiden yang sekarang ini, semoga kita doakan. Yang kedua Ketua Mahkamah Agung, menangani korupsi. Cuma apabila tersangka korupsi, terkena narkotik segala macam, terbukti secara sah dan meyakinkan, hukumannya maksimal. Hukuman maksimalnya mati kok. Bukan Cina aja yang hukum mati, di Indonesia juga hukum mati. Kalau Ketua Mahkamah Agung bilang, gimana Pak kalau kotak cuma 4 bulan? Udahlah jadi hakim tanpa palu aja. Ini mah enggak. Dari mejanya hakim, dari lemarinya hakim ditahan. Dapat ditangkap duit 1 triliun. Saya seumur hidup belum pernah lihat duit 1 triliun. Tapi kalau lihat emas di gudangnya BI pernah saya. Pernah lihat juga ngitung-ngitung di situ. Bingung saya itu emas asli apa enggak tahu saya. Dan kalau presidennya cuma pada waktu kampanye saja mengatakan saya akan pimpin sendiri pemberantasan korupsi, saya akan pimpin. Nyatanya berapa menteri yang ditangkap? Cuma ketua umum, bullshit.
Kalau ketua umum partai nggak ada artinya, nggak didengar. Cuma saya nggak berani mengatakan. Oh, dia juga di ya. Jadi untuk pemberantasan korupsi itu diperlukan sebuah strong and sustainable commitment dari pimpinan negara dan dari pimpinan pengadilan. Pak, kenapa nggak Kapolri? Kapolri main cedel, berhentiin. Apa susahnya? Jaksa Agung nggak mampu, berhentiin. BPKP nggak jalan, ganti. BPK impeach saja udah, nggak ada. Dirut nggak berani, ganti. PSWN sih nggak susah ganti dirut ya Pak Tanto ya, nggak susah. Yang susah diganti itu kalau dirutnya berani store. Oke, jadi peranan audit internal benar untuk membuat sesuai dengan tataran dan aturan sistem. Bu, sistem itu menunjukkan disiplin. Sistem itu juga disiplin itu kepatuhan dan ketaatan. Kepada apa? Pertama kepada mekanisme. Kalau kita mau pakai baju seperti sekarang ini, yang saya pakai pertama tanah dalam. Baru kaos dalam, baru celana luar, baru baju, baru saya pakai kaos kaki, baru pakai sepatu. Betul apa betul? Sekarang kalau saya pakai celana luar dulu, baru pakai celana dalam, nama saya Superman. Nah itu. Nggak mungkin saya pakai kaos kaki, pakai sepatu dulu, baru pakai kaos kaki. Aturannya ada. Tadi pertanyaan kedua dari sini, siapa? Oke, saya samperin. Oh udah ada mic-nya, go. Ya lanjut. Halo Pak, tes. Rekan saya Heru Pak dari PTPN 3 Pak. Tolong ngomongnya ya keras nih, udah pakai alat pendengar nih. Ya, oke, go. Terima kasih Pak Taufik atas waktu yang telah diberikan. Halo Pak. Ya, silakan. Silakan. Saya cuma tanya Pak Sianto ini paling suka sama saya. Kalau saya melebihi waktu, dia bilang, gua potong honor dulu. Jangan. Oke, lanjut. Iya Pak, mungkin bisa di-share Pak pengalaman Bapak sebagai Ketua KPK pertama ya Pak. Dari lembaga mungkin dulu terbentuknya secara ad hoc bisa menjadi suatu lembaga mungkin super body ya Pak kalau kita lihat di sisi kami sebagai warga negara. Dan Bapak bagaimana cara bisa mengkomunikasikan itu ke lembaga-lembaga semacam kayak legislatif, yudikatif, eksekutif maupun dari KPK lain ya Pak, sehingga KPK bisa mempunyai wewenang begitu luas gitu Pak di zaman Bapak pimpin. Terus yang kedua Pak, apa prinsip dan nilai yang Bapak pegang selama menjabat sebagai Ketua KPK sehingga tidak telak gitu Pak? Itu aja Pak, terima kasih Pak. Wah ini menggali dari hal yang paling dalam. Pertanyaan pertama tadi adalah, udah lupa lagi saya. Apa intinya? Intinya pertama tadi apa? Lupa. Oh ya, oke. Terima kasih. Salah satu dari pegawai KPK yang mulai kerja dari nol sekarang memegang jabatan sebagai Kepala BPKP, Saudara Muhammad Yusuf Ateh. Salah satu dari Kepala PPATK dulu, Saudara Ki Agus Badarudin, itu adalah mantan dari KPK. Kepala BKKBN, KPK. Ketika itu, kami berlima punya kebijakan. Orang yang kerja di KPK itu dari manapun asalnya, jangan lebih dari 4 tahun. Setelah itu kita minta dia kita minta kepada negara untuk mengembalikan mereka ke institusi asal atau pekerjaan baru. Supaya mereka bisa menularkan pola-pola kerja yang bagus di KPK tadi. Itu misalnya Saudara Waluyo, Deputi Pencegahan, menjadi Direktur Umum Pertamina. Pak Fabian menjadi Komisaris Utama di PT Pos, kemudian ke Pelindo. Pak Eri, kita tahu kemana karirnya. Judino Yahya sempat jadi Direktur Peru. Kita harapkan bahwa mereka-mereka itu menjadi kader. Ada yang jadi Kapolda, sekarang ada Kapolda. Ada yang jadi Inspektur Jenderal. Harapannya mereka-mereka yang pernah bekerja di KPK itu kemudian menjadi kader-kader yang bisa membawa virus-virus kebaikan. Rupanya virus di luar lebih galak. Boro-boro membawa virus kebaikan, malah dia juga ikut terkontaminasi. Makanya jangan heran kalau mantan-mantan pegawai di KPK juga banyak yang terlibat. Mereka cuma manusia. Kenapa manusianya itu? Orang selalu mengatakan, carilah pimpinan KPK yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Pada hari ini saya mengatakan bohong. Anda belum selesai dengan diri Anda karena Anda masih hidup. Orang yang sudah selesai dengan dirinya itu adalah orang yang sudah mati. Maaf ya, maaf ya.
jangan jealous karena dia cantik. Maaf. Diperlukan pimpinan negara ini dari berbagai institusi apapun yang berani berkata enough is enough. Gak ada yang udah selesai dengan diri sendiri, itu gak ada. Gak ada. Tapi orang yang berani mengatakan enough is enough. Karena apa? Karena kekuasaan itu, kekuasaan kewenangan itu luar biasa. Candu. Enak. Yang bilang bahwa kekuasaan itu gak enak, munafik loh. Taufik waktu jadi ketua KPK enak. Wah, dia nggak begitu datang orang semua minggir. Wah, Taufik foto selfie segala macam. Sekarang gue udah gak jadi ketua KPK, gue jadi peternak ayam gue. Begitu datang ayamnya minggir semua. Nah itu. Jadi orang yang berani mengatakan enough is enough. Pertanyaan saya ketika ada seorang perwira tinggi polisi akan diangkat oleh presiden menjadi Kapolri. Presiden tanya sama saya, Mas Taufik, jenderal lu gimana? Maksud Bapak, menurut penilaian Anda gimana? Bagus Pak. Bagusnya, dia berani mengatakan enough is enough. Maksudnya, saya pernah tanya sama dia, lu jadi jenderal udah punya rumah sendiri belum? Sudah Mas, Alhamdulillah. Di mana? Di Pondok Indah? Bukan Mas, di Kebayoran Lama. Alhamdulillah. Anakmu udah selesai? Sudah Mas, dua-duanya udah di wisuda. Good. Mau kawin? Enggak, laki-laki. Dia mengatakan, dia berani mengatakan enough is enough. Dia kemudian jadi Kapolri, Alhamdulillah aman. Alhamdulillah aman. Kemudian berikutnya setelah jadi Kapolri punya jabatan yang basah, maka kemudian rumahnya pindah dari Kebayoran Lama ke Pondok Pinang, sama juga. Kalau dia geser sedikit, dia Pondok Indah tetangga saya tuh ya. Jadi yang diperlukan sebagai pimpinan terutama pimpinan penegak hukum dan juga tentunya pimpinan institusi negara seperti Dirut, BUMN segala macam itu orang yang berani dengan tegas mengatakan enough is enough. Mas, terus terang nih saya ceritain. 2002 saya pensiun sebagai Inspektur Jenderal Polisi dengan jabatan Deputi Keamanan Kementerian Polkam. Deputi Keamanan Kementerian Polkam. Eselon 1. Menterinya Pak SBY, saya deputinya. Saldo tabungan saya selama 31 tahun kerja itu cuma 200 juta lebih sedikit. Padahal 2002 itu saya ngawinkan anak, belum jadi ketua KPK. 200 juta itu habis buat ngawinkan anak, habis. Karena belum ada KPK, waktu saya buka kotak itu, 200 juta juga jumlahnya. Alhamdulillah. Balik modal. Rumah saya waktu itu di Rembuah. Tahu nggak Rembuah? Tahu nggak Rembuah kan Kebayoran Lama sana dikit lagi. Bintaro, BSD. Bintaro sonoan dikit. Kalau Tambun itu juga BSD. Bekasi sonoan dikit. Jadi orang yang berani mengatakan enough. Gangguannya banyak gangguannya. Banyak. Kekuasaan itu luar biasa. Ketika saya jadi Kapolri, untuk satu kasus yang kecil, saya dikasih cek 25 juta. Tahun 96, harga mobil baru 48 juta. Saya dikasih cek 25 juta. Enggak. Kurang banyak Pak. Terserah aja lu bikin. Bener dinaikin jadi 2 kali, 2 cek. 25 juta, 50 juta. Saya bilang lu nurunin harga gua. Kolonel Kapolri. Akhirnya dikasih cek yang sudah ditandatangani kosong. Isi sendiri Mas. Wah hebat. Saya bilang enggak. Buktikan kepada dunia bahwa ini satu-satunya polisi yang masukin dia ke penjara. Ini satu-satunya polisi yang berhasil memasukkan dia ke penjara. Anda tahu berapa lama di penjara? 20 hari potong masa tahanan. Hari Sabtu waktu itu belum libur. Hari Sabtu jam 10 saya serahkan itu tersangka ke kejaksaan. Hari Sabtu jam 10. Biasanya perlu waktu seminggu 2 minggu menyatakan bahwa berkas perkara lengkap. Jam 12 sudah datang bahwa berkas perkara dinyatakan lengkap dan agar dilanjutkan dengan penyerahan tahap kedua. Artinya berkas perkara lengkap, barang bukti kita naikkan, tersangka kita kasihkan. Hari Minggu saya dapat informasi, Pak, sidang hari Senin. Masuk Sabtu, hari Minggu libur, Senin sidang. Mulai saya curiga di keluar nih. Saya datangin. Yang penting buat saya Mas, dihukum. Berapa lama hukumannya terserah Anda. Pada siapa saya ngomong tahu lah itu. Saya pamit itu dihukum gini. Yang penting buat saya Mas dihukum. Jangan sampai bebas. Berapa hukumannya terserah Anda. Tenang Mas Taufik, saya atur. Alhamdulillah. Hari Senin di sidang itu diputus. Tok. Dinyatakan bersalah. Dihukum.
dengan tahanan 20 hari, potong masa tahanan, habis lah. Hari itu juga dia pulang. Ini the real story. Saya nolak, cek kosong. Mau saya isi 100 juta pun satu mobil baru saya isi. Orang-orangnya semuanya masih hidup. Sampai orangnya mengatakan, setelah keluar dari penjara, dia bilang, Mas Taufik, satu-satunya polisi yang berani membantu saya kejar itu Anda. Sampai si kolonel jauh-jauh dari ketua KPK. Di ketua KPK ada kawan baik saya. Terus terang aja, saya tidak bicara tentang Chinese. Domisili di Singapura. Kebetulan teman kecil juga di Bandung. Fik, kirim itu nanti ada orang saya sana. Kirim paspor mana euy? Paspor saya diminta. Reknya orang naik muka. Gua mau buka rekening atas nama lu di Bank Singapura. Saya bilang, berapa lu isi? Saya pikir, kecil-kecilan. Dia mau kasih saya 5 juta. 5 juta dolar. Waktu dolar masih harga 9 ribu. Ketua KPK. Saya bilang, lu jangan main gila sama gua. Lu datang ke Singapura, gua datang ke Singapura, lu temenin gua makan malam juga oke-oke aja. Tapi lu buka rekening buat gua isi, lu jangan macam-macam sama gua. Gua tahu dari mana itu duit. Saya bilang begitu. Nyawain duit saya. Saya bilang begitu, saya bahasa Sunda saya. Jadi saya pernah dibayar 5 juta. Sekarang orangnya saya datengin 5 juta aja nggak dia keluarin 5 juta perak, boro-boro 5 juta dolar. Kekuasaan itu memabukkan. Dan hanya orang yang berani mengatakan enough is enough. Karena itu saya tidak menolak ketika seorang pejabat gaji kita harus dinaikin dulu. Gaji kita mesti dinaikin dulu. Kakak saya, seniornya Pak Stianto, itu begitu tamat Fakultas Ekonomi Unpad juga dia kerja di perusahaan. Saya masuk Akabri. Ternyata gaji saya sebagai perwira pertama polisi itu sama dengan besaran pajak yang dibayar oleh Kang Ipung sebagai pajak penghasilan apa PPh. Gaji saya 1 bulan inspektur 2 sama besarnya dengan pajak yang dibayar masing-masing. Pik, berapa gaji lu? Kan datang saya hari Sabtu sore datang. Kang, ada duit Kang. Sama Kang, ada duit Kang. Lu tuh udah letnan, kalau masih taruhan minta duit gua kasih udah letnan. Gak mau ada duit. Duit 3.120 hanya cukup untuk bayar kos di kota kecil yang namanya Purwakarta. 3.120 hanya cukup untuk bayar kos. Terus makan dari mana? Modalnya 18 liter beras forase istilahnya kalau di tentara. Itu saya taruh di kantin kantor. Di kantin kantor itu saya makan pagi, makan siang, makan malam di mana? Layap jadi cewek. Datang bertamu siapa tahu diajak makan. Tuh, betapa gaji itu di bawah kita kemiskinan. Karena itu saya sampaikan guyon saya dengan Pak SBY. Pak, coba Bapak naikkan gaji presiden dong. Presiden itu memegang kekuasaan tertinggi di Indonesia, tapi gaji Bapak lebih kecil dari gajinya gubernur Bank Indonesia, lebih kecil dari gubernur dari direktur utama Bank Mandiri. Bapak naiklah. Bilang nanti aja Mas, jangan nanti Pak, yang nunggu banyak nih. Maksudnya, kalau Bapak naik di 600 juta, kan kita para menteri minimal bisa naik di 200-350 juta. Nah kalau Bapak gaji cuma 60 juta, bagaimana kita bisa naik jadi 100 juta? Nggak mungkin. Pak SBY orangnya pedal waktu itu. Akhirnya saya push untuk mendapatkan dana operasional menteri 2 miliar per tahun. Oh, kalau nggak menteri itu digulung semua sama kita. Jadi kewajiban kami waktu itu di KPK antara lain juga memperbaiki sistem. Tapi kekuasaan itu berat. Enough is enough. Saya berharap dan orang yang berani mengatakan ini adalah orang yang punya integritas. Gak usah takut dengan rezeki, katakan tadi. Saya pensiun sebagai polisi, duit saya habis buat ngawinin anak. Saya itu rezeki dari Tuhan, saya gak usah cerita. Kayak banjir bandang, balado. Saya sendiri bingung. Gue habis ketua KPK, gue dapat jabatan apa, kerjaan apa, ini gaji gak cukup. Anda tahu berapa pensiunnya seorang inspektur jenderal? Pak, apa kita buka rahasia Pak? Ini bintang 4 Pak, saya bintang 2. Tunjangan pensiun kami tidak lebih dari 4.320.000 rupiah. Betul Pak ya? Nah, alhamdulillah saya double. Karena saya adalah juga pensiunan anggota DPR. Jadi saya kalau 9 juta dapat Pak, lebih dari Bapak. Tapi Bapak juga dapat jadi duta besar soalnya. Anda bayangkan, gaji jenderal itu tidak lebih besar dari UMR. Bayar supir berapa? Bayar PBB berapa? PBB saya 1,5 juta per bulan. 18 juta per tahun dengan tanah 400 meter. Pasti itu saya nggak tahu, lebih mahal lagi pasti. Dosen, no. Jadi orang yang berani mengatakan enough, baru dia siap menjadi direktur. Daripada saya dipotong honor, lebih baik saya kembalikan waktunya kepada Pak Stianto. Belum, satu lagi. Belum lagi mau menghentikan saya. 10 menit lagi.
Ayo, satu lagi. Oh itu ibu-ibu tuh. Ah itu dia. Asik. Ada ibu nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Taufik dan Bapak Ibu peserta NIA yang selalu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Perkenalkan, nama saya Devi Astrinrum dari Mandiri Inhel. Berbicara terkait pungli tadi Pak, ini kan seperti teori ekonomi ya Pak ya, di mana ada permintaan di situ ada penawaran. Habis ini saya harus ke dokter telinga lagi nih. Iya Pak, mau menanyakan yang terkait pungli tadi yang di pelayanan publik. Sebagai contohnya saya terkait pembuatan SIM aja ya Pak, yang di institusi Polri sendiri. Itu kan seperti teori ekonomi ya Pak ya, di mana ada permintaan di situ ada penawaran, dan satu kebijakan terkait pembuatan SIM juga ada, misalnya kalau masa berlakunya habis walaupun sehari itu harus ujiannya ulang gitu Pak. Dan seperti yang kita tahu untuk ujian praktek SIM sendiri itu kan begitu sulit ya Pak. Jadi mau nggak mau harus nembak istilahnya. Nah di situ kenapa sih Pak nggak ada biaya misalnya ujian SIM yang benar-benar mungkin tesnya formalitas aja dan harganya nggak sekian, jadi nggak ada transaksi under table gitu Pak. Mungkin cukup kan? Baik. Cerita SIM saya nggak usah panjang-panjang. Saya mantan sekretaris Direktorat Lalu Lintas. Waktu saya jadi Kapolres, tidak kurang dari 20 atau 30 SIM saya tanda tangani. Anda tahu pengalaman saya di Jepang. Saya pernah ikut manajemen traffic di Jepang. Begitu kami datang, kami diuji masuk di ruangan simulasi ujian nyetir. Dipraktekkan nyetir. Jalan biasa. Setelah setengah jam lewat di perkotaan, lewat di pegunungan, segala macam. Setelah selesai keluar evaluasinya. Anda tadi di sana belok kanan tidak pasang sen. Di tempat itu Anda klakson tidak ada artinya. Tikungan saya klakson. Kalau kita di Indonesia tikungan harus klakson. Di tempat tanjakan yang serem buang rokok. Benar. Yang pernah dengar tanjakan MM? Tanggung tahu. Pernah dengar nggak? Itu biang kecelakaan itu. Kepercayaannya kalau nyetir di situ, ya rokoknya lain buang lewat jendela, numpang lewat. Banyak. Ada ngerem segala macam. Kesimpulannya apa? Ini yang namanya sekretaris Direktorat Lalu Lintas Polda Jabar. Ujian SIM di Jepang dinyatakan tidak lulus. Padahal berapa puluh SIM gue teken. Karena itu waktu ada usulan supaya SIM diperpanjang, saya langsung nggak menolak. Kenapa nih Taufik? Kalau diperpanjang susah masuk dompet. Di luar negeri, SIM itu adalah license to drive. License. Di kita, SIM itu license to kill. Kalau kita udah punya SIM, nama orang nggak salah aja deh. Gue udah punya SIM. Jadi, saya merasakan betul hal seperti itu. Yang seperti saya lakukan tadi. Ketua KPK saya bikin apa paspor, kena pungli. Begitu saya pensiun, SIM saya habis, saya pergi ke Batu Ceper, Jakarta. Ujian di sana, nggak dilulusin gua, nggak dilulusin. Masya Allah, Inspektur Jenderal bekas polisi lalu lintas, ujian. Rupanya si orang itu nggak peduli, dia memang nggak pernah mau tahu gitu. Akhirnya saya ngeluarin dompet. Itu dalam dompet, begitu dia mau ambil, gue pegang tangannya. Lo buka mata lo lihat gue siapa. Tahu nggak? Ada yang kenal. Pak maaf. Aku pun mau dipungli. Ini the real story. Bukan yang sekarang saya, cuma nggak pernah ceritain. Kecuali di sini atau sebelum Mas Yanto. Saya bilang sama teman-teman polisi, kita itu menjadi pelaku pungli sekaligus juga korban pungli. NIA yang Terus bagus ya, isinya emang ya kita emang susah. Pungli korupsi itu emang udah mendarah daging dan nggak bisa diberantas kalau kayak tadi itu dua pimpinan benar-benar komitmen
dalam pemberantasan korupsi. Siapa dua pimpinan itu? Yaitu Presiden dan pimpinan peradilan, yaitu Mahkamah Agung. Jadi kalau misalnya posisinya dua pimpinan ini benar-benar bertekad untuk memberantas korupsi, yakin korupsi bisa di ini. Karena emang servis publik semua yang ada di Indonesia ya udah umum, bahkan kalau sendiri kan tadi terus story bahwa mantan ketua KPK aja bikin paspor publik, bahkan perpanjangan SIM aja karena publik karena tidak diluruskan, karena itu perpanjangan tidak diluruskan. Jadi ya begitu hancurnya ya mental kita itu, karena emang kesalahan seseorang yang tadi bilang Pak Nohan bahwa ya harus enough is enough, ya udah bilang bahwa itu cukup, ya udah cukup. Tapi akhirnya karena manusia yang punya kesalahan, begitu dapat yang kecil pengen yang besar, begitu dapat yang besar pengen yang lebih besar lagi, kan selalu kayak gitu ya. Gimana nih tanggapan sobat semua? Sekarang sedang rame-ramenya tentang masalah tentang korupsi atau penangkapan KPK. Dari pertama yang rame sekarang itu tentang Hasto, KPK ditangkap. Terus yang kedua ada yang CSR BI yang penetapan tersangkanya akhirnya nggak jadi ada penetapan tersangka di dalam KPK, berita rame karena mungkin ya, Gerindra atau apa ya kita nggak ngerti lah. Nah itu salah mereka hukum, cuman dengan bukti mantan KPK bilang kayak gini itu kita berharap bahwa Pak Presiden kita Pak Prabowo Subianto benar-benar niat untuk memberantas korupsi itu lebih tulus ya, lebih tulus, lebih benar-benar mengomitmenkan keketuaan yang ada tersebut bersama, karena tadi bilang para perjuangan juga ada seseorang yang dia masukkan ke penjara karena cek kosong itu ditolak, tapi yang terjadi cuma dihukum 20 hari mesti dipotong tahanan itu keluar dan Sabtu berkas-berkas masuk penuh minggu kemudian sidang langsung ke Palu kan cepet kalau orang yang punya duit. Itulah hukum sebenarnya yang ada di Indonesia. Memang kita perlu hukum dari seorang pemimpin. Oke, gimana? Yuk komentari tanggapan tentang wawancaranya Oki ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk share supaya video topik pemahaman Oki ini bisa bermanfaat untuk orang banyak sehingga adanya tentang korupsi di Indonesia itu lebih luas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.